Halo sahabat Tuki, ketemu lagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Saya berharap sahabat Tuki semua dalam keadaan sehat, tetap bugar dan jangan lupa bahagia. Hari ini kita berada di rubrik Kamu Nanya, dan kita akan menjawab itu pertanyaan-pertanyaannya hari ini soal kesehatan bersama Dr. Al-Ghifari. Ya. Bagaimana kabar dok? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Al-Ghifari, dokter muda kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari pemirsa. Ini kan musim hujan, banyak sekali orang yang terkena sakit kepala setelah berhujan-hujanan. Ini apa penyebabnya? Apa betul karena hujan itu membuat dia sakit kepala? Dan katanya kalau sudah kena air hujan, itu sekalian dibasahin. Jangan cuma air hujan, harus dibasahin, dimandiin begitu. Bagaimana ini, dok? Ya, jadi sepengetahuan saya di kedokteran itu selama saya kuliah, selama saya berpraktek, nyeri kepala yang ditimbulkan karena hujan itu sebenarnya tidak ada. Jadi nyeri kepala itu adalah suatu gejala yang ditimbulkan mulai dari kepala sampai leher. Jadi itu semua yang kita sebut dengan nyeri kepala. Nyeri kepala di kedokteran dikenal dengan nama sefalgia yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kefalo dan algos. Kefalo yang berarti sebagai kepala dan algos artinya nyeri. Jadi nyeri kepala itu adalah suatu gejala yang mendahului penyakit. Biasa kita hadapi itu bahwa pasien, sakit kepalaku karena apa lagi namanya? Air hujan. Kena air hujan. Itu tidak ada sebenarnya dalam kedokteran. Karena nyeri kepala itu mendahului suatu penyakit biasanya. Kalau orang mau dapat penyakit yang lebih besar, dimulai dengan sakit kepala. Ya, biasanya dimulai dengan Contoh-contoh misalnya sakit kepala yang keras kemudian mengakibatkan orang menjadi stroke atau bagaimana? ya, itu semua ada pada kita. Yang harus diperhatikan pada nyeri kepala adalah bagaimana intensitas nyeri kepalanya. Intensitas itu seberapa nyeri kepala. Kita kalau di kedokteran pakai skala untuk menentukan skala nyeri. Namanya Visual Analog Scale atau VAS. Itu menentukan nyeri dari 1 sampai 10. VAS itu kita tanya kepada pasien, dia merasakan skala nyeri untuk kepala itu dari 1 sampai 10, dia merasakan intensitasnya berapa. Yang paling tinggi itu 10, yang paling rendah itu 1. Kalau misalnya kita menanyakan bahwa, Bapak ini sakit kepalanya rasanya seperti apa? Dia bilang, segini dok, dari 1 sampai 10 rasanya 8 lah. Itu nyeri sekali. Saya minum obat itu berkurang hanya sedikit. Pada saat dia minum obat berkurang tapi masih nyeri kepala, berarti kita harus mencari apa yang menyebabkan dia terjadi nyeri kepala. Tapi nyeri kepala itu normal. Misalnya seluruh orang itu pasti pernah mengalami nyeri kepala. Menurut penelitian itu 90% dari beberapa orang-orang tersebut mengalami setidaknya paling tidak 1 kali nyeri kepala dalam setahun. Itu biasa? Itu bisa kita bilang sering terjadi. Kapan sakit kepala atau nyeri kepala itu sudah mulai berbahaya? Pada saat nyeri kepala mulai berbahaya apabila dia terjadi. Pertama, nyeri kepala yang terjadi menahun atau terus-menerus dalam suatu waktu. Misalnya pada saat nyeri kepala itu kita rasakan hari ini kita minum obat, besok kita minum obat, masih tetap nyeri kepala. Berarti ada sesuatu yang mengawali nyeri kepala tersebut. Kemudian apabila nyeri kepala pada saat hari ini kita minum obat, besok minum obat lagi, lusa tidak minum obat. Kemudian dia akan berulang 1 bulan kemudian. Ketika dia berulang 1 bulan kemudian, dia datang kita minum obat. Obat ini rasanya efeknya menurun. Besoknya minum obat lagi, turun lagi. Tapi waktunya memanjang. Bulan depan itu kita sakit selama 1 minggu. Yang kemarin kan kita rasakan 2 hari minum obat, sudah hilang. Pada saat nanti bulan-bulan berikutnya atau 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian malah sakit kepalanya itu sudah sampai 1 bulan. Itu kita harus hati-hati. Karena sudah tetap dia sakitnya itu ya? Ya, sudah tetap dan intensitasnya bertambah terus. Kalau sudah begitu harus ke dokter atau bagaimana? Harus periksa atau harus diperiksa. MRI atau apa gimana? Harus diperiksa karena dokter itu memulai dengan beberapa pertanyaan yang itu sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Itu kita mulai dulu urut pertanyaannya. Bagaimana rasanya, bagaimana intensitasnya, bagaimana waktunya, di mana dimulai nyeri kepalanya, apakah dia menjalar atau tidak. Itu semua sifat-sifat dari nyeri kepala tersebut menentukan apa yang akan kita lakukan terhadap pasien. Jadi kalau sudah sakit kepala begitu, sebaiknya memang
kalau sudah terus-menerus dan intensitasnya panjang, mending ke dokter begitu Yes. untuk memeriksakan. Ya betul. Kalau misalnya kita sudah merasakan itu dan sudah mulai mengganggu aktivitas, seek for help. Kadang-kadang juga ada orang sakit kepala karena kanker, kantong kering. Bagaimana itu? Ini juga berhubungan dengan yang kita bahas tadi. Sakit kepala karena hujan. Iya. Sebenarnya yang bikin kita sakit kepala bukan hujannya. Iya. Tapi karena kita memikirkan apa efek dari hujan tersebut. Baju basah. Iya. Apalagi kalau kita pulang naik motor. Iya. Semua basah, badan basah, kita harus mandi apa. Memikirkan hal-hal tersebut yang ada efek dari hujan tersebut, efek dari kantong kering tersebut, itu bisa menyebabkan sakit kepala karena psikis. Iya, iya. Ya, jadi memang itu di daftar-daftar nyeri kepala yang kita pelajari ada yang disebabkan karena gangguan psikis atau karena stres. Ya, sahabat Tuki. Jadi kalau sakit kepala karena kantong kering, mungkin kantongnya segera diisi supaya tidak sakit kepala. Oke, makasih. Sampai ketemu di sesi berikutnya.